Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Marniarani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang. Perkenalkan, nama saya Tito Harinata dari Prodi Ilmu Hukum NIM 21050400081. Pada kali ini saya akan melengkapi tugas konten digital saya yang bermaterikan badan usaha. Adapun pembahasannya, pertama yaitu definisi badan usaha, yang kedua fungsi badan usaha, ciri-ciri badan usaha, dan yang terakhir jenis badan usaha. Kita masuk ke definisi badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dan memberi layanan kepada masyarakat. Terdapat juga fungsi dalam badan usaha. Yang pertama yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial ini kerap berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sampai sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan sekitar. Lalu ada fungsi dalam perekonomian. Semakin maju badan usaha, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka. Dengan begitu, skala usaha juga akan semakin besar karena produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan pangsa pasar menjadi lebih luas. Lalu ada fungsi komersial dari badan usaha. Fungsi komersial badan usaha meliputi dua hal, yaitu fungsi manajemen, lalu ada fungsi operasional. Fungsi manajemen dalam badan usaha adalah meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan semua kegiatan dalam badan usaha. Sedangkan fungsi operasional dalam badan usaha adalah mengolah sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada ciri-ciri badan usaha. Yang pertama mencari keuntungan, yang kedua menggunakan modal dan tenaga kerja, yang ketiga aktivitas operasional dilakukan di bawah pimpinan seorang usahawan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis badan usaha. Pertama ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu badan usaha milik negara, lalu ada CV, atau dalam bahasa Indonesianya disebut Persekutuan Komendenter, merupakan salah satu bentuk badan usaha, bukan badan hukum, yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dan kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang tersebut. Lalu ada perusahaan perorangan, lalu ada pekerja jawatan, yang keenam ada perusahaan persorangan. Perusahaan persorangan adalah usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja, atau pengusaha yang memiliki badan usaha itu yang menjalankan perusahaannya. Yang ketujuh ada firma, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih. Yang kedelapan, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Lalu ada perusahaan umum, adalah badan usaha milik negara yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Lalu ada badan usaha milik swasta. Yang ke-11 ada joint venture. Joint venture adalah sebuah kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama. Yang terakhir ada badan usaha milik daerah. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih terpulang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.